Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik seperti biasanya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan USPM. Nah, dalam pembahasannya ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang ini yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan melalui proses penyusunannya yang memakan waktu cukup panjang, tampaknya undang-undang tersebut merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai untuk menjadikan agama dan kebudayaan bangsa sebagai sendi dari sistem pendidikan nasional. Di samping itu, undang-undang tersebut juga merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Dan dengan wadah itu, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus berkembang tanpa khawatirnya adanya pihak-pihak yang berusaha menghalang-halanginya. Oleh sebab itu, kenyataan ini merupakan sebuah tantangan yang menuntut untuk lebih berkiprahnya pendidikan Islam. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini, dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 1989 ini, dalam pasal 11 ayat 1, ia mengatur jenis-jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Nah, ada pula pada pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Dan ada pula pada pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan sementara dalam USPN 2003 pada tanggal 1 ayat 5. Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia, serta tanggapan terhadap perubahan zaman. Nah, mencermati pasal 1 ayat 5 dan pasal 4 USPN 2003 terlihat bagaimana pendidikan agama Islam yang berada pada posisi strategis dibanding materi pendidikan lainnya. Orientasi pelaksanaannya bukan hanya pada pengembangan IQ, akan tetapi EQ dan SQ secara harmonis. Hal ini terlihat dari amanat pasal 13 ayat 1, yaitu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dan yang setelah pembahasan
Sekarang tentang fungsi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Nah, dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, maka pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itulah, maka pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan. Nah, fungsi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional ini, untuk itulah maka pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Pada pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama madrasah serta pondok pesantren telah berakar, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Adapun madrasah umumnya didirikan atas inisiatif masyarakat Islam yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik para peserta didik, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, dalam undang-undang ini terdiri atas 22 bab dan 77 pasal yang merupakan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut antara lain demokratisasi dan desentralisasi pendidikan peran masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan jalur pendidikan dan peserta didik. Yang selanjutnya, pendidikan agama Islam sebagai orientasi. Nah, pendidikan agama Islam yang bertugas menggali pokok, menganalisis dan mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama Islam bersumber Al-Quran dan hadis, cukup memperoleh bimbingan dan arahan. Kesimpulannya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh banyak kalangan dianggap sebagai titik awal kebangkitan pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam di dalamnya. Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistem yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter khas Islami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.